Gizi yang baik berperan penting dalam mencapai pertumbuhan badan yang optimal, sehingga dampak akhir dari konsumsi gizi yang baik dan seimbang adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Faktor yang mempengaruhi status gizi, baik kurang gizi atau kelebihan gizi, yaitu pola konsumsi pangan dan penyakit infeksi. Pola konsumsi pangan sering dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan makanan dan sikap makanan tersebut. Tingkat ketersediaan makanan dipengaruhi oleh jenis dan jumlah makanan yang tersedia, kemampuan atau daya beli, serta jumlah anggota keluarga. Pola makan serta pola konsumsi tersebut dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan atau bahan makanan yang ada. Perbedaan geografi dan topografi juga dapat memberikan ciri khusus pada pola pangan serta ketersediaan bahan pangannya. Adanya perbedaan pola pangan dan produksi pangan tersebut dapat berpengaruh terhadap status gizi masyarakat. Daerah perbukitan dominan akan sayur mayur, palawija, dan hasil perkebunan. Perbedaan jenis komoditi ini menyebabkan perbedaan jenis dan jumlah pangan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Masyarakat di daerah pantai yang sebagian besar adalah nelayan cenderung mengkonsumsi makanan sumber protein hewani yang berasal dari laut. Sedangkan masyarakat di daerah perbukitan atau dataran tinggi yang sebagian besar adalah petani sawah atau ladang cenderung mengkonsumsi makanan sumber protein nabati. Daerah pantai dominan akan produksi ikan dan hasil laut. Hal ini menyebabkan di daerah pantai cenderung mengkonsumsi ikan segar dan hasil olahannya yang kaya dengan asam lemak omega 3 dan omega 6. Asam lemak esensial ini mempunyai peranan penting dalam peningkatan kecerdasan anak. Dilihat dari keadaan geografi dan sumber daya perairan, masyarakat di daerah pantai sebagian besar adalah nelayan yang banyak mengkonsumsi makanan sumber protein hewani yang berasal dari laut seperti ikan. Sedangkan masyarakat di daerah pegunungan sebagian besar adalah petani sawah atau ladang, sehingga lebih banyak mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat dan protein nabati. Bahan pangan sumber protein pada daerah pantai dapat terpenuhi setiap hari dengan baik. Hal ini dikarenakan hasil laut yang juga dikonsumsi oleh keluarga sendiri. Pada daerah perbukitan, bahan pangan sumber protein yang berasal dari ikan tidak tersedia setiap hari. Kalaupun ada setiap hari, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daerah pantai dan harganya pun tidak murah. Dengan demikian, kebutuhan protein keluarga di daerah perbukitan akan kurang untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ketersediaan akan sumber protein yang berasal dari ikan menjadikan perbedaan juga. Masyarakat di daerah perbukitan rata-rata mengkonsumsi ikan yang sudah diolah, sedangkan masyarakat di wilayah pantai lebih banyak mengkonsumsi ikan laut segar dan hasil laut lainnya. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa kasus DBD meningkat setiap tahunnya. Data menampilkan bahwa Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Menurut WHO, jumlah penderita DBD tertinggi terjadi pada 8 negara di Asia, yaitu Indonesia, Myanmar, Bangladesh, India, Maldives, Sri Lanka, Thailand, dan Timur Leste. Unsur iklim mempengaruhi jumlah penularan DBD. Suhu mempengaruhi reproduksi nyamuk. Curah hujan mempengaruhi jumlah populasi nyamuk betina dewasa. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan terbentuknya tempat perkembangbiakan bagi nyamuk sehingga menaikkan jumlah populasi nyamuk. Di negara tropis, kasus DBD meningkat pada musim hujan. Selain itu, global warming juga meningkatkan frekuensi timbulnya malaria. Penduduk dengan kemampuan beradaptasi yang cenderung lemah akan semakin rentan terhadap diare, gizi buruk, serta berubahnya pola distribusi penyakit-penyakit yang ditularkan melalui serangga dan hewan. Sudah diketahui sejak lama bahwa penyimpangan iklim dapat mempengaruhi kesehatan, misalnya melalui perubahan suhu dan curah hujan. Suhu dan kelembaban udara merupakan faktor penting dalam terbentuknya kondisi yang cocok untuk tumbuh dan berkembangnya malaria.